Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu sehingga sampai saat ini kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, sehingga kami beroleh pengetahuan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Minggu diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 37 dengan tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Karena menjadi pengikut Kristus harus mengikuti apa yang telah ditetapkannya dan menjadi teladan. Dalam nats ini pada ayat 27 sampai 28, Yesus menetapkan sebuah aturan untuk mengasihi musuh, yaitu orang-orang yang bertindak atau melakukan hal yang tidak baik bagi kita. Aturan ini sangat menggoyang jiwa dan memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita? Jika kita mengasihi mereka dan tidak melakukan perlawanan atas tindakan jahat yang mereka lakukan, itu sama artinya kita membiarkan diri kita untuk selalu disakiti. Ini adalah pertanyaan yang manusiawi dan wajar. Jika kita tidak mengenal Kristus secara mendalam dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, mengasihi musuh adalah kewajiban dan keharusan
yang tidak dapat ditawar-tawar. Sebab kasih adalah esensi dari iman Kristen. Dalam nas ini Yesus mengutarakan kasih yang tidak biasa, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak pernah ada sebelumnya sebelum Yesus hadir ke dunia. Kasih agape dinyatakan dalam dirinya dan menularkannya pada pengikutnya untuk ikut serta melakukan kasih seperti yang dikehendakinya. Kasih agape adalah kasih yang dikembangkan hampir secara eksklusif dalam literatur Kristen, merujuk pada jenis kasih yang tidak melayani dirinya sendiri, tetapi melayani orang lain. Ini sangat berbeda dengan kasih eros, philia, dan storge. Lalu dalam ayat 29a, Yesus juga mengatakan, "Barang siapa menampar pipimu yang satu, berilah juga kepadanya pipimu yang lain." Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin kita memberikan diri untuk dianiaya oleh orang lain? Namun jika dikaji lebih mendalam, nats ini hendak mengatakan agar tidak membalaskan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sebab ketika tidak ada penyerangan balik, masalah akan berhenti dan tidak berlanjut. Demikian dalam ayat 29b sampai 30 dikatakan, "Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu." Orang yang mengambil jubah dan bajumu dalam konteks ini adalah mereka yang membutuhkannya. Memberikan baju dan jubah bisa dikembangkan dalam berbagai hal sesuai dengan kebutuhan dalam konteks masing-masing. Namun kita harus bijak dalam memberikan. Memberikan bukan malah membuat orang malas, tetapi memberikan karena layak untuk diberikan. Memberikan tidak dengan sungut-sungut, tetapi dengan penuh kasih. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 27-30 merupakan aturan yang harus diikuti. Sedangkan ayat 32-34 adalah hal yang harus dihindari. Sebab jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, sama saja tidak ada artinya. Kita tidak menerima upah, sebab orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang karena kita berharap akan menerima sesuatu daripadanya, orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Orang-orang Kristen harus memiliki kasih yang berbeda dengan orang-orang berdosa. Jika kita sama dengan mereka, artinya kita bukan pengikut Kristus. Yesus telah memberikan perbedaan kasih di antara keduanya. Dan di dalam ayat 35-37, Yesus menekankan agar kita mengasihi musuh dan berbuat baik, meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upah kita besar di surga. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kita juga demikian, bermurah hati, sama seperti Bapa adalah murah hati, dan tidak menghakimi, karena kita tidak punya hak menghakimi kesalahan orang-orang lain, karena Allah lah hakim tertinggi. Saudara-saudari, kenapa kita harus mengasihi? Alasannya adalah karena Allah itu sendiri adalah kasih. Kasih itu sendiri adalah sifat Allah. Maka karena Allah telah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi seperti apa yang telah dilakukan oleh Allah. Mengasihi tidak memandang personal yang dikasihi, siapa dia, apa profesinya, dan apakah dia dapat membalaskan kasih
yang kita berikan atau tidak. Allah mengasihi manusia bukan karena manusia sederajat dengan Allah, tetapi Allah mengasihi manusia karena kelemahannya dan ketidakberdayaannya. Mari belajar dan melihat bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya kepada manusia. Ia mengorbankan anaknya sebagai korban penebusan. Penebusan yang Tuhan berikan kepada manusia adalah suatu yang tidak dapat dibayarkan oleh manusia kepada Allah. Penebusan itu diberikan secara gratis tanpa bayar demi keselamatan manusia. Saudara yang kekasih, Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi dengan kasih yang rohani yang tidak pernah berubah dalam kondisi apapun, situasi apapun, dan kasih yang tidak menginginkan balasan apapun. Berbeda dengan kasih duniawi yang selalu berubah sesuai dengan mood, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang memberikan kesejukan kepada pemberi dan penerima. Hal itu bisa kita rasakan sendiri ketika kita sedang dalam keadaan mengasihi. Tentu perasaan kita sangat bahagia. Tidak ada beban saat melakukan kasih kepada orang lain dan tidak menuntut balasan kepada si penerima. Sebab si penerima datang dengan keterbatasannya. Kasih Allah memberikan sukacita, pengharapan, kehidupan bagi yang lain dan tidak pernah berubah. Jika Allah telah melakukan hal tersebut, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Kita harus menjadi agen yang mempelopori perwujudan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Saudara-saudari, hal ini pasti sulit untuk dilakukan. Saya akan berbagi cerita untuk kita dari buku Dr. J.Rock Lee. Dalam tulisannya, ia mengatakan bagaimana seseorang bisa menjalankan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengangkat sebuah kisah iklan di Inggris yang memberikan sebuah kuis kepada masyarakat umum. Dalam kuis itu, ia meminta bagaimana cara cepat melakukan perjalanan dari Edinburgh, Skotlandia ke London. Jawaban yang menarik akan menjadi pemenang. Maka setelah jawaban terkumpul, mereka memilih salah satu jawaban yang mengatakan bahwa perjalanan dapat dilakukan dengan cepat jika bersama dengan orang yang dicintai. Hal ini memperlihatkan bahwa sejauh apapun perjalanan yang akan kita lakukan, sesulit apapun perjalanan yang akan kita hadapi, jika dengan orang yang kita kasihi, maka perjalanan akan terasa menyenangkan. Demikianlah pelaksanaan kasih. Jika kita merasa sulit untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita, mari kita kembali kepada Kristus, agar Ia yang menuntun dan membimbing kita untuk melakukannya. Dan dengan kesadaran penuh, kita harus mampu mengakui bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita harus mengasihi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Ajarlah kami agar kasih yang kami terima dapat kami bagikan kepada yang lain, terlebih kepada musuh-musuh kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.